Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima uglika wa khatam lima sabaqa nasiral haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminadh dhalin. Surat apa itu? Surat Yusuf. Kami nahnu naqusu 'alaika, kami menceritakan kepada engkau Muhammad, juga kepada kita umat Rasulullah, ahsanal qasasi, kisah yang sebagus-bagusnya kisah. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, kepada engkau yang kami wahyukan Al-Quran. Apa itu kisahnya? Kisah Nabi Yusuf. Dari dulu yang namanya kisah Nabi Yusuf, kisah anaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf anak Nabi Yakub, Nabi Yakub anak Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Berapa generasi tuh? Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Itu 4 generasi semuanya jadi nabi. Mungkin itu yang disebut Al-Karim Ibnul Karim, orang mulia, anaknya orang mulia. Itu bisa jadi itu tuh. Memang itu kelihatannya. Karena Al-Karim Ibnul Karim, Nabi Yusuf punya ayah Yakub, Yakub punya ayah Ishak, Ishak punya ayah Ibrahim. Kami menceritakan kisah yang sebagus-bagusnya kisah. Dari dulu yang namanya kisah itu sebagai ingetan buat kita. Kalau di dalam buku 1001 Malam, itu di akhir kisah apa ditulis sama raja? Tulis kisah ini. Kisah apa aja yang ditemui oleh masyarakat yang mengagumkan, yang raja dengar, disuruh tulis. Kenapa? Buat jadi pelajaran buat orang-orang nanti setelah kita. Nah begitu juga ketika kita dikisahkan tentang kemuliaan, keberkahan terutama ini. Keberkahan dari sholawat, kita juga jadi ngikutin. Kenapa? Kita pengen kayak dia juga. Ada suatu orang wanita yang meninggal. Ketika dia meninggal, tiba-tiba tanah kuburannya itu bergeser. Lalu rubuh. Tiba-tiba dia ada suatu taman, ada di sebuah taman. Dia melihat ada beberapa orang wanita yang cantik-cantik sedang duduk di situ. Lalu si wanita ini berkata, "Wahai putri semuanya, kamu ini siapa? Dan ini di mana?" Dia bilang sama perempuan-perempuan itu, "Kami ini bidadari dan ini di surga." Dia bilangnya tuh. Kenapa engkau ini siapa? Kok ada di sini? Orang tuh bertanya juga. Sebenarnya saya ini meninggal, dia bilang. Tapi ketika saya meninggal, saya tiba-tiba kuburan tuh tanahnya pecah, rubuh, dan tiba-tiba saya ada di sini. Kenapa saya juga nggak tahu, dia bilangnya. Apa amalan yang kau kerjakan? Ya nggak ada. Saya setiap hari membaca sholawat kepada Rasulullah. Itu aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rupanya itu amalannya. Apa kata para putri itu? Jangan kemana-mana, di sini aja. Malaikat tuh nggak akan datang, dia bilangnya. Bayangin coba. Dulu di Jakarta nggak usah sebut lah, nanti ketahuan jelas banget, kagak enak. Pokoknya di Jakarta itu ada suatu kuburan yang luas sekali. Dan kuburan itu akhirnya dipindahin, dibagi 2, dibelah. Dijadiin kantor dan dijadiin jalan. Dipindahin kuburan itu. Ketika dipindahin banyak jenazah-jenazah, mayat-mayat yang masih pada utuh. Masih pada utuh, udah puluhan tahun dikuburin, masih pada utuh, belum pada, jangankan hancur, bau juga enggak, masih utuh aja. Rupanya kata orang tua daerah situ, dibilang dulu mereka itu rajin bener bersedekah. Nah rupanya 2 amalan ini, bersalawat dan bersedekah. Kalau bersedekah Allah nggak mengamalkan, tapi kalau salawat Allah mengamalkan. Allah melakukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, shollu, bersalawatlah kamu semua alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima, dan sampaikan salam yang sempurna kepada beliau. Rasulullah tersampaikan salam yang sempurna kepada beliau. Ada banyak kisah-kisah yang nyata-nyata dari keberkahan sholawat. Satu hari ada seorang yang berkisah kepada saya,
Ya bukan kepada saya langsung, orang itu berkisah, saya membacanya. Jadi orang itu berkisah, saya membacanya. Apa katanya? Kami ada pergi kepengen suatu tujuan. Apa itu kami semua lama pengen ke Lampung. Padahal kan Lampung deket aja lah ya. Tapi ini kisahnya bukan itu. Mungkin kalau anak-anak orang-orang tua kayak kita gampang aja deket. Tapi buat mereka-mereka nih orang-orang tertentu yang mungkin susah untuk pergi keluar, itu sulit. Dia pengen main ke rumah kawannya. Tapi belum izin sama orang tua. Barangkali kalau izin juga dikasih. Cuma masalahnya duitnya yang kagak ada. Mau pergi ke Lampung sekurang-kurangnya kalau zaman sekarang berapa? Naik kapal dari Jakarta, naik mobil dulu ke Merak. Habis itu ke Jakarta. Saya pergi terakhir tahun 1996. 1996 ya pergi. Iya ke Lampung 1996 itu naik kapal sama saudara. Pagi hari pulang hari. Waduh jauhnya minta ampun dari Jakarta terasa. Karena naik kapal. Mobil waktu tahun itu masih mobil bis dari terminal dekat itu. Nah, jadi pengen pergi, ya namanya juga orang pengen jalan-jalan kali mah. Duitnya yang kagak ada. Jadi kapan kita mau pergi seminggu lagi? Gimana caranya ya? Duitnya kita kumpulin masing-masing. Ya udah kita bikin kita bikin grup bertiga doang grupnya. Nanti kita baca sholawat sama-sama. Alhamdulillah baca sholawat 1000 kali. Terus menerus tiap hari. Bukan 1000 kali aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah dalam 2 hari udah ada tuh pendapatan sedikit. Entah disuruh apa, dijualan apa. Saya lupa itu. Alhamdulillah terus baca sholawat sampai harinya terkumpul duit juga. Berkah membaca sholawat. Walaupun urusan kecil tapi ya banyak juga buat orang-orang tertentu. Namanya bukannya masalah besar kecilnya, tapi tercapainya. Tercapai cita-citanya. Bahkan ada banyak orang yang berkisah tentang kesulitan dia bisa terlepas dengan berkah dan karomah membaca sholawat. Ada suatu orang yang berkisah bahwa dia itu sulit banget kehidupannya. Utang banyak, dikejar-kejar orang. Gak tahu mau bagaimana. Sama pernah gak kayak gitu? Kalau ada jalannya sih enak. Masalah jalannya kagak ada. Kalau ada jalan, punya toko kayak saya dulu kan enak itu. Kita bisa jualan di situ. Dari modal 2 juta pada tahun 1993 itu sampai jadi 12 juta pada tahun itu. Barang penuh, kagak punya utang dan lagi ngebangun rumah. Pada tahun itu waktu saya masih SMA 1993. Sekarang udah tahun 2000 berapa? 2024, udah lama banget kisahnya. Itu enak kalau ada toko. Ya mungkin kalau kita kerja, kita lari kayak apapun susah. Berapa pendapatan kita? 7-8 juta sebulan buruh. Susah dapetnya. Ya dapet, cuma lama dapetnya. Nah kalau orang jualan kan kadang-kadang saya jualan sehari bisa dapat 1 juta pada tahun itu. Pernah juga kagak laku apa-apa, cuma laku sapu lidi doang. Hari Jumat hujan-hujan laku sapu lidi doang. 1 biji, alhamdulillah juga nggak apa-apa. Besoknya rame lagi. Namanya orang jualan ya begitulah turun naik. Alhamdulillah dia kagak punya usaha apa-apa. Tapi keinginannya untuk maju kuat. Keyakinannya kepada sholawat kepada Allah. Dengan memohon kepada Allah. Apa yang dia lakukan. Utang banyak. Pekerjaan kagak ada. Pikiran juga mau mandek. Mau kemana juga udah susah. Karena kagak megang duit. Akhirnya dia membaca sholawat kepada Nabi. Apa sholawat yang dibaca? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dibaca sama dia 25.000 kali. Setiap hari, bayangin tuh. Bagaimana kalau kita baca cepat aja Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kita baca 1 jam 10 menit atau 5 menit baru dapat 1000. Jadi kalau 25.000 kali jangan gak tidur dong. Ya pokoknya begitu. Dah mungkin tidur sebentar terlena, dibaca lagi, bangun dibaca lagi. Saya juga pernah begitu ngamalin. Terbangun terbaca lagi. Dalam waktu kira-kira 10 hari lah anehnya ada orang nanya ke dia, Pak. Orang nanya ke dia, oh ya Pak, saya ini banyak sekali utang, tapi ada tanah yang mau saya jual, dia bilang. Bagaimana caranya supaya tanah saya laku? Kalau saya sih membaca salawat, Bu. Salawat apa? Ya salawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kita kenal, yang kita dikenalkan dengan salawat sajaratun nukud. Nukud itu duit banyak. Pohon duit banyak, bukan duit kecil-kecil. Kalau 5.000, 10.000
ke bawah itu pulus namanya, duit dikit. Kalau 50.000 ke atas, apalagi berupa emas, itu nukud namanya. Nah, jadi ibu tuh ngikutin lah dia baca sholawat tuh. Berapa Pak bacanya? Kalau saya baca 25.000 kali. Selang beberapa lama, nggak tahu berapa lamanya karena kisahnya seperti itu, nggak diceritain. Ibu itu mau WA lagi, Pak, dia bilang tanah saya udah laku, alhamdulillah, dengan harga yang yang bagus lah harganya, dengan harga bagus. Alhamdulillah, utang udah kebayar, bahkan lebihnya ada. Saya mau kasih sedikit sama Bapak, ada rekening. Ya, alhamdulillah, dia masih ngamalin itu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak tuh tadi, ini Pak, begitu dia kasih, alhamdulillah jumlahnya sangat banyak. Kalau nggak salah saya dengar 500 juta rupiah. Bayangkan berapa miliar itu tanah dijualnya. Lah kalau di Jakarta bisa jadi. Tanah yang di depan saya itu aja 80 meter dijual 2 miliar kagak mau. Kalau 2 miliar masih murah, kagak mau. Dan orang kagak mau jual. Yang punya nggak mau jual, enak aja. 2 miliar ogah, kagak mau jual. Bisa jadi tahun 1995 saya datang ke rumah kawan Pak Haji yang biasanya dia bawa jamaah haji. Nah, jadi jamaah haji itu ke kantor dia. Saya pas datang lagi ke rumahnya. Kantornya ada sebelah rumah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ketawa-ketawa. Pak Haji gembira banget, senyum-senyum. Ngapa? Kata saya. Anak lucu, geli Ji. Ngapa Pak Haji? Tadi ada orang, rombongan, datang kemari. Dia mau pergi haji sekeluarga. Jual tanah cuma 3 meter. Jual tanah cuma 3 meter lah, bisa jadi Pak Haji. Kalau tanah di daerah situ mau bisa jadi mahal. Itu tahun 1995, apalagi tahun sekarang. Udah luar biasa banyaknya. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita, apapun kesulitan kita, apapun apa yang kita hadapi, mari kita mohon kepada Allah dengan biasakan membaca sholawat. Tapi jangan ketika kita ada keperluan aja nih, nanti disindir sama Allah. Apa itu? Ya kalau kesindir juga, kalau yang enggak. Ada juga orang yang disindir tapi ya begitu-gitu aja. Apa yang Allah bilang, ketika manusia kesusahan dia akan berdoa kepada Allah dengan caranya sendiri. Au qaidan, au qaiman, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dia berdoa, bahkan dalam keadaan berbaring dia berdoa. Tapi walamma kasabna durrahu, apabila kami angkat kesusahannya, dia udah lupa lagi. Seolah-olah dia agak pernah berdoa kepada kami, kira-kira begitulah. Tapi masih alhamdulillah kalau masih berdoa kepada Allah. Kalau kita dikasih kesulitan, dikasih cobaan hidup, kita deketin Allah, itu masih alhamdulillah. Yang jelek banget ketika kita dikasih kesulitan, kita makin jauh dari Allah. Yang lebih jelek lagi, kita dikasih kesenangan, kita jauh daripada Allah. Jauh sama Allah. Subuh kesiangan, johor kerepotan, asar kelupaan, maghrib di jalanan, isya ketiduran. Jauh daripada Allah. Jangankan sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, itu kagak kepikiran. Bablas semua. Itu emang sampai kapan kita mau hidup? Emang kita masih besok masih hidup. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya maut yang kau menghindar dipadanya, ngumpet di mana juga. Fa innahu mulaqikum, dia tetap akan nyamperin mau di mana kayak. Ada saya satu punya dosen, udah berapa kali saya cerita, beliau ini orang dari daerah Sumatera, enggak usah saya sebut lah. Jadi beliau ngajar matematika, waktu itu saya masih di mata kuliah dasar. Mata kuliah dasar umum, tapi bukan fakultas kedokteran ya. Fakultas kedokteran nggak ada kayak gitu. Semester pertama waktu zaman saya, fakultas kedokteran cuma fisika, kimia, biologi, dan anatomi 1. Ini bukan di fakultas kedokteran, fakultas yang lain. Jadi ada pelajaran matematika dasar. Kalau nggak salah semester 3 waktu itu. Iya betul, semester 3. Matematika dasar masih ada. Ilmu budaya dasar, ilmu alamiah dasar masih ada itu. Tapi bukan di fakultas kedokteran ya. Fakultas lain yang saya kuliah. Jadi ketika itu berapa kali saya melihat beliau mengajar, dan suatu saat dibilang kabarnya beliau meninggal. Kenapa meninggal? Tanya. Ya namanya udah ajal, gimana lagi? Bukan, tentu ada sebabnya. Begini katanya, waktu beliau malam-malam, entah sore-sore, saya nggak jelas kisahnya, naik motor Vespa. Jadi di depan tuh ada beca. Beca tuh ditabrak. Beca tuh lagi diem, bukannya lagi jalan. Ditabrak sama beliau tuh, jatuh dan meninggal. Namanya maut. Bahkan saya dengar ada suatu pesawat yang jatuh, semua penumpang meninggal, ada satu anak kecil yang meninggal. Santai-santai aja dia. Walamma kasabna durrahu, apabila kami hilangkan innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum.
Sungguhnya maut yang kau menghindar daripadanya, dia akan tetap datang menghampirimu. Maka dari itu, walaupun tabungan kita banyak, walaupun emas kita banyak, walaupun usaha kita lancar, jangan lupa kita jangan pernah lalai dari Allah. Karena kalau kita lalai dari Allah, yang paling gak enak banget nih, apa itu? Kita akan istilahnya diberi kenikmatan tapi istidraj. Istidraj itu apa? Diambulin, dibiarin aja, malah dibukakan. Ketika semuanya mereka sudah pada makin lalai dari Allah, maka akan makin kami bukakan pintu-pintu kesenangan. Semakin lalai, semakin senang, semakin lalai, semakin senang. Tapi setelah itu langsung dikedet. Orang Betawi bilang, apa itu dikedet? Ya ditarik semuanya. Dan mati seperti Korun. Waktu itu kan Korun lagi senang-senangnya, lagi kaya-kayanya. Ditenggelamin sama Allah. Jangan sampai kayak begitu. Istidraj. Kalau kita punya banyak usaha, punya banyak kesenangan, punya banyak segalanya, tapi kita makin jauh dari Allah, itu namanya istidraj. Ya kita koreksi aja diri kita masing-masing. Gua semakin jauh dari Allah, malah nggak sembahyang lagi, makin kaya. Itu istidraj namanya. Istidraj. Satu saat lebih baik sadar dari sekarang, sebelum dikedet, sebelum ditarik. Udah ketika itu ya udah nggak ada apa lagi, nggak ada cara lagi. Kalau udah Allah akan menerima tobat kita malam yugorgir, sebelum nyawa kita ada di tenggorokan. Sikuma nafsi bitaqwallah, walaupun kita ada, walaupun kita punya, tapi tetap kita waspada. Waspada apa? Waspada dari maut. Dengan cara apa? Kita meningkatkan diri dekat kepada Allah. Kalau kita malas banget bang, kita malas banget mau tahajud, boro-boro sholat duha, malas banget mau sholat sunat, malas banget. Mulakan dengan membaca sholawat setiap hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiap hari, insya Allah nanti, ya bacanya jangan sekali 2 kali, bacanya yang banyak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, minimal 1000 kali bacanya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bacalah di atas 30.000 kali. Insya Allah kita rajin ibadahnya. Karena udah banyak banget yang ngomong kayak gitu. Udah banyak yang cerita. Kalau itu benar bang, dia bilang. Saya belum ngapa-ngapain nih. Tiba-tiba udah gak enak sama Rasulullah. Cuma sholawatan doang. Sembahyang sunat gak dikerjain. Gak enak sama Rasulullah. Masa kita baca sholawat makan riba. Tetap itu ada tuh. Tetap itu dijauhin nanti ya. Ya pergi sendiri, dia gak mau sendiri. Udah banyak yang berkisah seperti itu. Orang yang berselawat, rajin berselawat terus-menerus, insya Allah ibadahnya menjadi lebih baik. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.